Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi. Hari ini akan mempresentasikan terkait pendekatan perbandingan dalam studi agama. Pendekatan perbandingan atau sering disebut juga pendekatan komparatif. Jadi komparatif perspektif. Lalu pendekatan ini dipakai, namun untuk legitimasi teologis terkait tentang kebenaran sebuah agama. Lambat laun akhirnya pendekatan ini diadopsi secara ilmiah untuk mendekati realitas dan mencari pengetahuan. Apa sih bedanya pendekatan dahulu dan pendekatan sekarang tentang perbandingan? Yang pertama gini, manusia itu secara naluri mempunyai nalar untuk membandingkan besar dibandingkan dengan yang kecil, lalu tinggi sama pendek, dan lain sebagainya gitu. Termasuk ketika mereka melihat agama Islam, Hindu, Buddha, lantas dibanding-bandingkan. Hanya saja jika dahulu pembandingannya itu Islam seperti ini, lalu Nasrani seperti ini, maka agama saya yang paling benar, yaitu Yahudi misalnya. Islam agamanya dari sisi ajaran sangat humanis sekali, sedangkan Yahudi tidak. Islam agama yang benar. Jadi kebenaran dalam perbandingan di zaman dahulu itu adalah untuk melegitimasi kebenaran teologis agama masing-masing. Nah, ketika studi agama datang dan memperkenalkan pendekatan salah satu perbandingan, maka tidak ada lagi tendensi untuk menyalahkan atau membenarkan suatu agama. Nah, jadi studi agama sedikit kita review bahwa Max Muller pada menjelang abad ke-19 itu nanti memperkenalkan yang namanya scientific religion. Apa sih scientific religion? Yaitu ketika orang-orang belajar agama untuk diamalkan, orang Islam belajar agama Islam, belajar fikih, teologi, akidah untuk beribadah, sholat, sembahyang, dan menjalankan nilai-nilai Islam. Lalu ada orientalis yang mempelajari agama Islam atau mempelajari agama di luar agamanya untuk menyalahkan agama tersebut, maka scientific religion ini adalah disiplin ilmu yang mencoba mengkaji agama bukan untuk menyalahkan, membenarkan, dan lain sebagainya, tapi untuk menggali pengetahuan, mendapatkan pengetahuan secara objektif. Dan yang pertama kali mencetuskan yang Max Muller ini tadi, dia dikenal sebagai bapak perbandingan agama, bapak studi agama. Memang gempar ketika Max Muller memperkenalkan hal ini. Ia yakin bahwa nanti agama itu bisa dikaji lewat pendekatan-pendekatan ilmiah seperti kita menganalisa hukum-hukum alam gitu. Jadi kalau misal kita ingat Agus Comte, dia menginginkan untuk mengkaji masyarakat dengan secara ilmiah. Gitu. Sama Max Muller seperti, tapi Max Muller lebih mencoba mengkaji agama secara ilmiah. Jadi ini adalah suatu gebrakan baru pada zaman itu. Yang pertama ada memahami agama secara integral. Pertama harus bersifat intelektual, karena studi agama nanti butuh banyak sekali disiplin ilmu yang harus kita kuasai. Kita harus menguasai bahasa, ilmu sosial, ilmu tentang agama yang akan kita kaji, ilmu tentang masyarakat budaya setempat, sosiokultur, tafsir, hermeneutika, banyak. Kedua, dibutuhkan keadaan ilmu yang cukup. Ya, ini cara terbaik untuk membagikan rasa partisipasi adalah dengan bergaul. Jadi salah satunya nanti terjun ke masyarakat. Kalau kita kenal snowboard, dan beberapa contoh ilmuwan lain. Memang mengkaji agama dengan emosi yang tak mengganggu, namun nanti tetap ilmiah. Yang ketiga nanti ada ya kemauan untuk berorientasi pada konstruksi. Jadi kita berusaha menyusun, membangun suatu pengetahuan, menggali dan ya istilahnya konstruksi nanti terkait wacana-wacana yang baru yang mungkin belum pernah ditemukan sebelumnya. Jadi secara umum pendekatan pembangunan itu nanti diterapkan untuk mempelajari berbagai jenis kelompok fenomena untuk menentukan cara analisis
atau faktor yang mengarah pada kesamaan dan perbedaan. Jadi ini termasuk yang metode sejarah lintas budaya, prosedur untuk menghasilkan klasifikasi perkembangan. Pendekatan perbandingan ini nanti menempatkan fenomena analog cara perbandingan satu sama lain, mendefinisikan struktur masing-masing dan membandingkannya. Misal kalau kita lihat agama Islam dan Yahudi, coba kita bandingkan syariat-syariat. Kita bandingkan video-videonya, oh ternyata nanti kita temukan kesamaan-kesamaan. Fakta fenomena yang sama akan kita temukan dalam berbagai agama. Ini nanti kita temukan dan dipelajari dalam kelompok guna mendapatkan makna. Jadi nanti mencoba menggali makna. Seperti kalau kita tahu di Islam itu ternyata sama-sama mempunyai syariat wudhu dan masih dilaksanakan. Juga ada syariat tayamum. Nah, ini kan salah satu hal yang sama meskipun dalam perkembangan zamannya nanti fikihnya jelas berbeda, tapi kan mempunyai satu konsep yang sama gitu. Jadi ini kan keren, ini menarik. Lalu nanti kita akan mengaitkannya dengan sosial budaya, evolusi pemikiran dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau kita tahu tentang berhala, penyembahan berhala ini terjadi secara universal. Ketika kita tahu di Mesir ada penyembahan dewa-dewa, di Amerika Latin suku Iska itu juga ada penyembahan tentang dewa-dewa. Bagaimana mungkin dua wilayah yang dipisahkan oleh lautan luas mempunyai konsep keagamaan yang sama, yaitu menyembah Tuhan lewat patung, lewat perantara, lewat berhala. Ini kan sesuatu yang menarik. Nah, ini salah satu perbandingan yang akan kita lakukan. Selain mencari persamaan, nanti juga mencari perbedaan. Nah, pendekatan perbandingan dalam studi agama kontemporer akan dihadapkan pada kesejaran dan perbedaan antar agama. Banyak nanti fakta yang membuktikan perbedaan bersama dengan berbagai budaya berdasarkan yang masing-masing nanti memiliki keunikan tradisi keagamaan. Ya, kalau misal kita lihat Islam itu ketika datang ke tanah Jawa yang multikultural, artinya ada corak-corak Islam nanti yang bergabung dengan tradisi-tradisi lokal di Jawa, menghasilkan nanti Islam-Islam kejawen, menghasilkan tradisi tahlilan, syukuran dan lain sebagainya. Dan ternyata Kristen Protestan pun juga sama. Ketika ia datang ke Jawa, dan akhirnya pada itu DKJW yang Kristen juga memegang, melestarikan bahkan unsur-unsur lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi ini kan sesuatu yang unik, gitu. Bisa kita bandingkan, bisa kita komparasikan. Ya. Lalu perbandingan agama ya. Jadi kalau kita kenal itu satu sosok penting. Ini kalau di Indonesia ya. Jadi tadi kan perbandingan sebagai pendekatan. Ya. Awalnya perbandingan agama ini menjadi sebuah satu jenis nama disiplin ilmu. Lalu akhirnya nanti perbandingan agama kan sempat menjadi nama prodi, akhirnya nanti berubah menjadi studi agama. Ini saya rasa tepat karena ya memang kalau hanya perbandingan kurang luas. Kalau studi agama nanti sangat luas karena di dalam studi agama banyak sekali pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan. Rasanya perbandingan. Jadi kita kesampingan itu kita akan coba lihat tentang perkembangan perbandingan agama. Ternyata sudah sejak lama dan nanti perbandingan agama mendapatkan tempatnya sebagai disiplin ilmu yang ilmiah setelah nanti dibawa oleh Bapak Mufti Ali. Ya, jadi Bapak Mufti Ali adalah Bapak perbandingan agama di Indonesia. Ya, kalau kita tahu kalau nggak ada Mufti Ali mungkin nggak ada jurusan SAA, mungkin saya sudah lulusan TA. Ya, jadi Mufti Ali pernah mengatakan bahwa perbandingan agama bertujuan untuk memahami semua aspek dari sejarah agama, dengan membandingkan agama satu dan lainnya untuk menentukan struktur fundamental dari pengalaman dan konsep keagamaan. Nah, jadi dicari kesamaannya untuk menemukan sesuatu yang universal, konsep Tuhan, konsep neraka. Beberapa agama memiliki konsep malaikat, memiliki konsep surga, hari akhir, pembalasan. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri ya, kita masuk ke Indonesia, sudah ada tentang ilmu perbandingan agama 1930.
Padang, ya bagaimana yang kita tahu bahwa daerah-daerah Sumatera itu memang sangat puritan sekali, Islamnya sangat kuat, tidak selunak di Jawa. Jadi mereka membentengi diri dari usaha kristenisasi pada saat itu, mempelajari agama lain untuk apa ya, kasarannya mencari kesalahannya dan mempertahankan iman. Ya ini sebenarnya positif, baik. Namun pada akhirnya ini nanti hanya akan menyebabkan sebuah pada perkembangan zaman di mana dunia sudah semakin plural, multikultural, ini hanya nanti akan menyebabkan apa ya, perpecahan, rasa curiga satu sama lain dan lain sebagainya. Karena metode pendekatannya seperti ini, caranya apologetis namanya, hanya akan nanti menghasilkan sebuah cara pandang yang salah kaprah. Dan ini nanti yang akan direspon oleh Mufti Ali 30 tahun selanjutnya ketika dia mendirikan prodi perbandingan agama. Ketika dia Mufti Ali ini jadi Menteri Agama, lantas melakukan upaya modernisasi pada IAIN. Makanya sampai ada nanti istilahnya UIN kan, peralihan IAIN ke UIN. Nah, modernisasi ini dampaknya juga membawa wacana pluralisme, di mana wacana ini dia dapat dari gurunya di McGill University, yaitu Wilfred Caldwell Smith. Pada akhirnya nanti lahirlah jurusan perbandingan agama. Kalau ya ilmu-ilmu perbandingan agama yang nggak ilmiah, yang nggak ilmiah ya, yang Mufti Ali itu nanti hanya untuk bagaimana sih Islam ini adalah agama yang benar, unggul dari agama lain-lain dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi coraknya nanti sangat apologetis sekali. Berbeda nanti ketika setelah masa Mufti Ali, nanti lebih ilmiah seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Ya, jadi kalau kita mau simpulkan, menjelang abad 19 itu Max Muller nanti kenalkan yang namanya pendekatan agama secara ilmiah. Banyak nanti istilah-istilah yang muncul, fenomenologi agama, perbandingan agama, sejarah agama. Namun mereka mempunyai satu kesamaan, yaitu ingin mengkonstruksi suatu wacana konsep yang dibangun dengan landasan ilmiah. Dan ilmiah ini nanti membutuhkan pendekatan-pendekatan, membutuhkan metodologi, membutuhkan teori-teori yang baru dan selalu baru, karena dinamika zaman juga senantiasa berubah. Dan salah satu pendekatan itu adalah pendekatan perbandingan. Kalau kita kemarin sudah belajar pendekatan feminis, politik, ekonomi, sosial, politik, budaya, ini adalah pendekatan komparatif, pendekatan perbandingan. Ini berbagai refleksi, dan mungkin itu saja. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.